دعونا نشكر الله الذي حرك قلوبنا وحرك عقولنا حتى نمنح القوة للقيام بهذا الحدث. Ini ada leletnya anunya. Sebetulnya saya sudah punya kontrak itu Zoom ya, tapi belum dicoba lagi setahun. Nanti ke depan kalau sudah lancar pakai. Ya, barangkali ada pertanyaan dulu ya. Mengikuti ini enggak ijazah palsu atau asli Jokowi? Itu bagian daripada PKN tuh ya. Ini kalau ternyata benar dari SD sampai S1-nya. Itu tidak terdaftar tuh SD sampai SMA-nya tuh. Di registrasinya. Apa itu namanya? Jadi nomor induk lah. Ijazah itu ada nomor induknya, buku induknya. Ya, kita ini ya perdalam lagi bab 4 yaitu tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi sejarah negara dulu ya saya sampaikan bahwa dulu sebelum ada negara, konon kabarnya menurut Profesor Dr. Tino Sidin itu terjadi perkelahian hukum rimba ya. Jadi nggak ada aturan tuh siapa yang kuat, siapa yang lemah ya, yang kuat bertahan, yang lemah ya tewas begitu ya. Kemudian terjadinya kerajaan juga begitu. Dulu fisik dulu tuh awalnya. Setelah perang saudara begitu, lalu yang kuat yang menang diakui dia menobatkan sendiri sebagai raja. Nah nanti yang enaknya itu turun-temurunnya. Itu kalau yang dalam bentuk kerajaan ya. Kemudian yang kedua, bentuk negara itu ada dua ya, sistem kenegaraan. Ada negara federasi, ada republik. Ya. Nah ini kalau republik itu ibaratnya dari yang punya tuh ya, punya negara, kemudian kewenangannya dibagi-bagi. Nah namanya otonomi ya. Otonomi itu kewenangan mengatur sendiri bisa ditarik, bisa dikasihkan lagi sebagaimana perjalanan reformasi ya. Kewenangan kepegawaian tadinya dikasihkan ke daerah semua tuh, pensiun dari golongan paling rendah paling tinggi ya, ditarik lagi provinsi tidak punya kewenangan, nggak ada kerja ya. Saya kebetulan langsung ya ngurus pensiun misalnya ke pusat, pada nganggur di pusat, nggak ada kerjaan. Akhirnya ditarik lagi kewenangannya. Sekarang diturunkan lagi. Seperti itu. Itu namanya Republik Otonomi ya. Jadi otonomi itu kewenangannya milik pusat semua, kemudian dibagikan ke bawah. Nah untuk Indonesia itu ada 4 yang tidak didelegasikan, agama, ya, kemudian fiskal moneter, ya, pertahanan keamanan, dan politik luar negeri. Nah itu, tetap oleh pusat kewenangannya. Nah kalau federasi itu seperti Amerika, ya, kemudian Malaysia, itu menurut daftar dan fakta, yang banyak maju negara itu adalah yang sistem federasi seperti Amerika, Malaysia. Nah itu ya. Jadi kalau federasi itu seperti orang kumpul nih beberapa kelompok. Nah menyatu dalam satu negara. Namanya juga ada negara bagian ya. Itu kalau itu kumpulan dari orang-orang kemudian bersatu musyawarah bikin negara, namanya negara federasi. Jadi punya otonomi yang lebih tinggi kalau federasi, namanya juga sudah negara bagian. Nah negara pusat itu hanya mengurus berkaitan dengan luar negeri. Nah, negara federasi, negara bagian itu
punya kewenangan hampir seluruhnya kecuali urusan luar negeri. Seperti itu. Nah itu pada waktu reformasi itu Pak Amin Rais menyampaikan gagasan negara federasi, ya. Cuma ada yang tidak setuju, nanti merdeka masing-masing selanjutnya gitu. Itu ya pengantar tentang negara, ya. Kemudian terjadinya adanya negara. Kembali kepada konstitusi, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa konstitusi itu adalah kesepakatan pokok, ya. Jadi konstitusi itu wujudnya undang-undang dasar, ya. Semua menginduk ke situ, ya. Dalam perjalanannya Indonesia mengalami berbagai Undang-Undang Dasar 45, kemudian Republik Indonesia Serikat, RIS. Nah itu pernah ngalami tuh Indonesia itu, federasi, ya. Pemilu 1955 itu menggunakan Undang-Undang RIS, bukan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Di dalam Undang-Undang 45 yang asli itu tidak ada satu kata pun partai politik, ya. Nah itu. Nah menurut saya itu nggak usah ada partai politik, ya. Ya sekarang juga sudah berlaku tuh tanpa partai politik. Dewan Perwakilan Daerah, kemudian undang-undang tentang pemilu, kepala daerah itu boleh berasal bukan dari partai politik, namanya calon perseorangan, ya. Ada syarat minimal didukung oleh. Nah kemarin di DKI itu ada satu calon yang itu namanya calon perorangan. Cuma orang ngomongnya seringnya calon independen, bukan. Di dalam undang-undangnya tuh calon perorangan, dan pernah menang itu 15, ya. 15 kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati. Nah di Jawa Barat itu Garut dulu, Fikri itu yang kasus tentang perempuan, lalu dia mencalonkan Dewan Perwakilan Daerah, menang itu. Jadi kekuatan ketokohannya, kemudian mengerahkan masanya itu harus kuat, ya. Jadi artinya orang yang berpendapat bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik, kalau itu dipegang maka Indonesia sebagian aturannya tidak demokrasi gitu, karena kepala desa, ya, bupati, wali kota, gubernur ada yang menang karena calon perorangan tanpa partai politik. Dewan Perwakilan Daerah juga tanpa partai politik gitu, ya. Dan bagus setiap provinsi diwakili oleh 4 orang yang terpilih. Nah ini Komeng itu, ya, Komeng juga menang tuh, ya. Itu mewakili hati nurani rakyat, ya. Artinya apa? Model Komeng juga bisa terpilih, ya. Seperti itu. Kembali ke laptop, ya, tentang konstitusi. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan dokumen atau seperangkat, ya, aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, ya. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Nah ini tertulis maupun tidak tertulis, ya. Yang tidak tertulis namanya konvensi, ya, seperti pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus itu konvensi, ya. Jadi tidak ada dasar hukumnya tapi dilakukan setiap tanggal 16 Agustus, ya. Itu Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, ya, mengenai perkembangan negaranya pada saat itu bagaimana. Biasanya responnya itu besar, ya, baik yang setuju maupun tidak setuju. Nah kembali kepada konstitusi dalam arti luas, bahwa ini tentang peraturan. Nah ini kesepakatan, ya.
kesepakatan antar partai, dalam hal ini antar anggota MPR, ya, tentang berbagai pemikiran yang menyangkut tentang negara secara keseluruhan. Tujuannya apa, caranya bagaimana. Tujuannya itu adalah negara Indonesia itu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu yang menjadi tujuan negara Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu diatur di dalam pasal demi pasal. Bagaimana tentang presiden, bagaimana tentang kepala daerah, ya, semuanya. Nah, yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar adalah hal-hal yang pokok. Kemudian lebih detail lagi, ya, masalah demi masalah. Misalnya lalu lintas, ada undang-undang lalu lintas. Perkawinan, ada undang-undang perkawinan. Pajak, ada undang-undang tentang pajak. Semua. Ya. Jadi negara itu kalau dibalik itu ragane. Artinya apa? Negara itu adalah mengurus raganya manusia. Ya. Mengurus tentang manusia. Manusia itu berbagai kebutuhan. Nah, seluruh kebutuhan manusia yang ada di dalam satu negara itu diakomodir di dalam semua departemen, ya, dan non departemen, menteri negara atau non menteri negara, semua kebutuhannya. Kebutuhan dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, kebutuhan jalan, kebutuhan mandi, semua diurus oleh negara, ya. Nah, rakyat juga jangan berdiam diri, ikut partisipasi. Rakyat yang memberikan kontribusi yang besar itu namanya tokoh. Bisa tokoh informal dan tokoh formal. Jadi dia terpilih menjadi kepala daerah, presiden, DPR, and so on. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, konstitusi itu adalah garis besar, ya. Pokok-pokok bagaimana negara itu dibangun, gambaran negara seperti apa, yaitu tadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka itu adalah sebuah kebebasan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dirinya sendiri, ya, mengatur warganya, kemudian sistem yang dipakai seperti apa, gitu. Itu merdeka. Dulu kita dijajah. Dan sebetulnya yang dijajah itu bukan Indonesia, karena Indonesia waktu itu belum adanya kerajaan Sriwijaya, Mataram, ya, Singosari, dan seterusnya. Itu, ya. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasaan negara, membagi kekuasaan negara dan memberikan jaminan kepada hak negara. Nah, ini PKN itu adalah kalau diperas, ya, intinya adalah mempelajari tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Nah, itu pokok-pokoknya diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Apa hak warga negara, apa kewajiban warga negara, kemudian apa kewajiban negara, apa hak negara. Ya, hak negara itu dipatuhi oleh rakyatnya sesuai dengan undang-undang. Nah, itu. Memberikan jaminan hak, ya, hak asasi manusia bagi warga negaranya. Itu diatur di dalam salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Seluruh hak-hak manusia itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu belum begitu diatur banyak. Nah, setelah diamandemen itu banyak sekali, ya. Sudah meliputi seluruh hak manusia di dunia itu, ya. Tapi kita sebagai warga negara tidak mungkin ada hak, tidak ada kewajiban. Salah satu bentuk kewajibannya adalah membayar pajak. Jadi di dalam negara itu ada anggaran, ya, APBN, ya, pengeluaran dan pendapatan. Ya, pendapatannya itu ya berbagai macam, di antaranya adalah
dari pajak dan bukan pajak. Nah, untuk apa? Nah, seperti contoh itu ya, pajak kendaraan bermotor itu adalah uang yang diberikan dari rakyat untuk tingkat provinsi. Nah, provinsinya itu harus diperuntukkan untuk perbaikan jalan. Nah, itu ada jalan provinsi, ada jalan negara, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Itu sesuai dengan namanya. Kalau jalan negara itu yang menanggung adalah negara, ya pusat. Kemudian kalau jalan provinsi ya, nah itu sangat besar sekali menurut Gubernur baru itu. Harusnya beres ini setahun 2 tahun juga dengan uang sebesar itu. Ya, kewajiban rakyat membayar pajak bermotor, mobil maupun motor maupun mobil, ya. Nah uangnya dikumpulin untuk memperbaiki jalan. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan supaya tidak lupa langsung aja disampaikan. Itu. Kemudian yang ketiga, konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, ya, HAM, kemudian prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu. Nah, di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen dinyatakan bahwa yang tidak bisa dirubah adalah NKRI saja. Ini pun perdebatannya. Kalau begitu, yang tidak boleh diubah itu NKRI saja, Negara Kesatuan, maka pembukaan Undang-Undang Dasar juga bisa dirubah. Itu ya, kalau Rocky Gerung itu begitu. Sok dilihat katanya, tuh pasal 37. Ya, hanya NKRI saja yang nggak boleh dirubah. Artinya bentuk negara kesatuan itu jangan dirubah menjadi kerajaan atau yang lainnya, monarki dan sebagainya. Ya. Itu ya konstitusi yang ketiga. Kemudian memuat juga masih yang ketiga cita-cita rakyat dan ajas-ajas ideologi negara. Nah, ideologi juga terjadi perbedaan pendapat ya. Semua itu ada perbedaan pendapat ya. Ideologi itu ide ya, ide gagasan. Logis itu ilmu. Jadi ideologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan pikiran seseorang tentang bagaimana gambaran masa depan sebuah bangsa, sebuah negara. Nah, untuk Indonesia itu gambarannya adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu mengukurnya bagaimana? Apakah sudah tercapai atau tidak? Nah, ini yang paling konkret adalah kemakmuran. Sebagaimana sudah kita bahas berulang-ulang, bahwa indikator negara makmur itu adalah namanya IPM, ya, Indeks Pembangunan Manusia yang pertama itu. Apa itu Indeks Pembangunan Manusia? Di dalam bahasa Inggrisnya adalah Human Development Index. Ya. Apa itu? 3 hal. Ya. Yang pertama adalah indeks kesehatan. Indeks kesehatan tinggi jika usia harapan hidupnya tinggi ya. Indonesia 68 kalau salah. Artinya rata-rata meninggalnya tuh 68 tahun. Kemudian yang kedua, banyak atau sedikitnya seorang ibu melahirkan, ya, semakin sedikit yang meninggal baik ibunya maupun anaknya itu indeksnya semakin tinggi. Ya. Itu kesehatan ukurannya. Pendidikan itu lamanya pendidikan dan kualitas daripada pendidikan itu sendiri. Salah satu keberhasilan kependidikan adalah mampu menghantarkan seseorang yang sudah lulusnya itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kita sudah membahas itu teori Maslow ya, tapi secara singkat bahwa menurut Maslow itu manusia ada 5 tingkatan kebutuhan manusia ya. Nah, ini menurut Maslow yang penelitiannya dilakukan selama 15 tahun tuh. Ya, jadi kalau
Negara itu luar biasa itu, duitnya juga ada ya. Menurut Maslow itu bahwa manusia itu ya pada umumnya dia akan berusaha ya memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Yang pertama yang paling mendasar adalah sandang, pangan, dan seks bagi orang yang sudah dewasa. Ya. Bisa makan, punya rumah untuk berteduh, punya pakaian, begitu ya, masa telanjang, begitu ya, dan kebutuhan seks. Ya sebetulnya dalam hal ini sama aja dengan binatang, sama aja binatang juga. Binatang itu kalau burung, itu bulunya itu pakaiannya, ya sayang itu adalah rumahnya, ya kemudian makanannya itu pangannya, ya pangan, ya. Kemudian seks sama itu. Artinya apa? Kalau manusia hanya mampu memenuhi kebutuhan yang paling mendasar itu masih sama dengan binatang. Kemudian yang kedua, menurut Maslow, manusia akan mengejar, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, yang lebih tinggi adalah rasa aman, ya, rasa aman di rumah, di masyarakat, di kantor, di sekolah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya meningkat yang ketiga adalah social need, ya. Kebutuhan sosial itu adalah diakui keberadaannya sebagai manusia, ya, dihargai, ya. Kalau kenal ya ketemu bertutur sapa, Anda sebagai apa, di mana kedudukannya, begitu, ya. Itu. Kemudian yang keempat, esteem atau prestise. Prestise itu dibuktikan dengan simbol-simbol sosial, ya. Kalau misalnya pejabat di kantor itu semakin tinggi jabatannya, ruangan ininya semakin besar, inventarisnya mobilnya semakin bagus, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, aktualisasi diri. Setelah manusia itu terpenuhi kebutuhan yang pertama, kedua, ketiga, dan empat, maka dia akan berusaha mencari kebutuhan yang paling tinggi sebagai manusia, yaitu aktualisasi diri, ya. Nah, aktualisasi diri itu adalah karena manfaatnya besar terhadap banyak orang, maka dia hangat dibicarakan. Dalam bahasa doa Ibrahim itu harum namanya. Tapi bukan berarti kita hidup mencari pujian orang, nanti kecewa. Ya. Itu otomatis. Jadi pujian terhadap seseorang itu akan muncul jika dia banyak bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Seperti itu, ya. Nah, itu ya, seperti contoh JK itu sudah kaya raya tuh. Kemudian mencalonkan wakil presiden berhasil 2 kali, ya. Tapi kalau untuk presiden itu masih seolah-olah dan nyatanya faktanya masih milik orang Jawa. Karena apa? Jumlah orang Jawa di Indonesia 41%, ya, oli bae, ya. Cuma kalau calonnya seperti tahun 1999 itu 5 calon, ya. Yang Jawa itu Wiranto, Amin Rais, Megawati, apalagi 5 tuh. SBY ya wong Jawa kabeh kok. Yang bukan itu adalah Hamzahas, si topi miring. 5 itu sama Agum. Ya, betul. Ini yang problem besar Indonesia adalah masih dominasi Jawa di dalam pemilihan presiden, ya. Kalau yang tampil di media itu sekarang sudah didominasi oleh orang-orang seberang, ya. Yang tingkat keberaniannya itu lebih tinggi daripada orang Jawa dan Sunda. Itu dalam kasus ijazah Jokowi itu, siapa itu namanya itu? Silahkan saya tangkap, gitu ya. Dia lulusan teknologi informatika kalau dari UGM juga, ya. Silahkan saya tangkap kalau saya salah. Luar biasa itu keberanian. Kalau dalam Islam itu termasuk jihad, menegakkan kebenaran. Ya. Itu ya, ini question belum, ya. Kemudian yang keempat, pada awal era reformasi adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar yang asli didasarkan pada pandangan bahwa undang-undang yang asli belum cukup memuat landasan bagi
kehidupan demokratis, ya, kemudian pemberdayaan rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar yang asli terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran yang multitafsir, ya. Jadi artinya orang bisa memahaminya secara beda dan mendasar, ya, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktek KKN. Sama ternyata setelah amandemen juga KKN-nya semakin parah. Ya. Nah ini ya, Dindal, satu hal yang menjadi masalah itu adalah presiden boleh dipilih kembali dan tidak dibatasi. Nah kalau kita lihat kenyataannya bahwa Presiden Republik Indonesia itu hampir seperti raja ya. Meskipun ada pembagian kekuasaan, itu presiden mempunyai hak semua, eksekutif, legislatif, yang yudikatif. Buktinya apa? Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu presiden boleh memberikan amnesti. Ya. Artinya apa? Itu hak yudikatif, itu merubah hukuman orang, ya, diberikan pengampunan, itu sama dengan raja. Kemudian hak legislatifnya, setiap undang-undang harus dibuat presiden dan DPR. Nggak bisa salah satu tuh. Bahkan presiden itu bisa membuat perpu, ya. Sementara belum menjadi undang-undang, peraturan pemerintah. Pengganti undang-undang, perpu itu. Nanti kalau sudah perpu, berlanjut kepada DPR. Nah, kalau disahkan oleh disetujui oleh DPR, namanya kalau dengan DPR itu disetujui ya. Yang paling tepat apa itu? Ya, pokoknya undang-undang itu harus sepakat antara presiden dan DPR. Ya. Nah ini yang menjadi masalah itu, Undang-Undang Dasar 45 di amandemen itu salah satu pokok pemikirannya adalah bagaimana mengurangi KKN. Kalau meniadakan itu nggak mungkin ya. Di Republik Rakyat Cina itu korupsi menurun hanya 5% setelah hukuman bagi koruptor itu dihukum mati. Jadi tetap baik ya. Zaman Nabi pun yang melakukan kejahatan ada, tapi bagaimana memberikan hukuman yang setimpal, yang adil terhadap pelaku kejahatan. Itu sebetulnya sepanjang manusia hidup maka selalu berdampingan ya, fujuroha wa taqwaha itu. Kebaikan dan keburukan. Bagaimana memberikan reward, balasan terhadap orang yang berbuat kebaikan, dan bagaimana memberikan balasan terhadap orang yang berbuat kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kemudian yang kelima, dalam perkembangannya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis ya, 4 kali itu. Ya. Menurut Yusri itu banyak juga kelemahan ya setelah dijalankan itu. Misalnya bagaimana kalau presiden dan wakil presiden dua-duanya berhalangan itu ya. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Itu, ini pokok-pokok pikiran. Ya. Kemudian yang keenam, dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Ya. Itu. Jadi dulu ada lembaga tertinggi namanya MPR. Sekarang nggak ada lagi tuh. MPR itu sama dengan DPR, dengan presiden ya. Lembaga tinggi negara. Ya. Kemudian kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Nah, dan rumusan NKRI tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan sesuai dengan tuntutan reformasi.
Jadi reformasi itu sebetulnya bagaimana kita menjadi negara yang lebih baik. Ya, ukuran-ukurannya seperti tadi itu. Ya, kembali kepada itu ya tadi. Jadi lupa tuh. Indeks pembangunan manusia itu ada 3. Tadi baru kesehatan ya. Kemudian pendidikan diukur oleh lamanya pendidikan dan kualitas pendidikan. Jadi pendidikan yang baik adalah menghantarkan lulusannya menjadi manusia mandiri, di mana mampu ya memenuhi kehidupannya, dirinya dan keluarganya karena dia punya keahlian. Ya, keahlian itu dibangun oleh 3 hal yang harus dipertimbangkan. Passion, watak, ya, kemudian kecerdasan yang tertinggi di dalam dirinya. Jadi kita ini mahasiswa ingin menentukan pekerjaan apa yang dipilih itu 3 hal itu. Ya, itu sesuai dengan Quran ya, ayatnya ada. Jadi misalnya kul ya'malu ala syakilati farabukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah hai Muhammad bahwa setiap manusia itu dipengaruhi oleh tabiat, bawaan. Tabiat itu passion, ya. Tabiat itu watak dan kecerdasannya. Allah memberikan perbedaan itu untuk saling membutuhkan, saling memberi, begitu. Nah, setiap profesi atau pekerjaan membutuhkan watak tertentu, membutuhkan kecerdasan yang tertingginya apa, dan membutuhkan passion. Passion itu adalah semangat, cinta terhadap sesuatu, termasuk tujuan hidupnya. Kalau orang passionnya dosen itu apapun dilakukan dan dia punya energi besar, ya, mengerahkan seluruh isi hatinya, seluruh akalnya untuk menjadi dosen yang baik. Begitu juga politisi, kalau passionnya dia akan semangat. Ya. Nah ini banyak guru-guru yang mungkin dulu disuruh orang tuanya jadi guru tapi tidak sesuai dengan passionnya. Sehingga mengeluh dan mengeluh saja. Tugas, lalieureun, lah itu. Nggak tahu apa itu. Ya. Dulu zaman Pak Harto namanya ada SPG. Ya. Itu motifnya orang itu kebanyakan gampang kerja. Karena SPG waktu itu dibutuhkan untuk melahirkan guru-guru SD, ya. Tapi apa yang terjadi banyak karena bukan passionnya. Nah, ngarasula wae cek orang Sunda mah. Ya, menggerutu terus. Itu. Dan menggerutu itu bagian daripada bukti orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.